Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi pada video part ketiga ini, saya menggunakan paket R namanya PNG. Kemudian fungsinya namanya read PNG. Saya menggunakan fungsi read PNG ini untuk membuat aplikasi Shiny, di mana kita dapat melakukan pengaturan output gambar secara dinamis. Kira-kira seperti ini. Jadi saya punya gambar seperti ini. Gambar ini dibuat dengan ggplot. Kita bisa mengatur lebar sama ketinggiannya secara dinamis. Misalkan ini pada saat ini posisi lebarnya 1000, tingginya 1000. Ya, kita bisa atur misalkan menjadi 800 lebarnya, maka akan mengecil ya menjadi 800. Ketinggiannya juga bisa kita atur. Nah, seperti ini. Atau kita misalkan buat lebarnya sekitar 200-an, tingginya sekitar 200-an. Seperti ini. Nah, itu dia. Atau coba skalanya kita atur. Oh, sorry, skala nggak ada ya. Ini kita lebarnya kita besarin dikit. Nah, jadi aplikasi saya ini bisa mengatur grafiknya secara dinamis. Ukuran titiknya juga bisa kita atur ya. Seperti ini. Nah, itu dia. Nah, ini kemudian dari sini kita bisa mencetak gambarnya. Kita klik cetak gambar, maka akan tercetak gambarnya seperti ini. Kita tinggal lihat. Nah, ini dia. Atau kita bisa mencetak layarnya. Nah, kalau kita cetak layarnya, kita klik, maka akan muncul tercetak layar seperti ini. Untuk fitur mencetak gambar ini sudah saya bahas di part yang, kalau nggak salah, di part yang ke-1 atau kedua. Ya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi PNG. Nama fungsinya itu PNG. Fungsinya namanya read PNG. Kita bisa lihat kode R-nya di sini. Jadi ada dua file, UI sama server ya, dua file ini. Jadi kita menuju ke bagian server, di mana fungsi read PNG ini dia digunakan untuk membaca file berekstensi PNG, namanya myplot. Jadi kemudian setelah dibaca akan disimpan di gambar. Kemudian dari gambar ini akan digunakan fungsi raster crop ya, seperti ini. Disimpan dalam G, kemudian akan dicetak di sini. Seperti itu dia. Nah, di sini untuk ininya sendiri saya menggunakan slider input ya. Slider input itu untuk menggeser-geser ini namanya slider input ya. Ini dia slider input. Kemudian di sini action button ini. Nah, action button di sini ada dua, satu untuk mencetak gambarnya, satu untuk mencetak layarnya. Itu sudah saya bahas sebelumnya ya, untuk mencetak layar menggunakan fungsi screenshot. Fungsinya itu bisa dilihat di ini fungsi screenshot. Seperti itu. Kemudian yang ingin saya bahas lagi, nah nih, di sini saya menggunakan reaktif. Jadi alurnya itu, alur pengerjaannya, saya ingin menjelaskan sedikit alur pengerjaannya. Ketika kita mulai dari awal ya, ketika ini dijalankan, dijalankan, maka akan jalan terlebih dahulu gambar reaktif. Ini akan dijalankan terlebih dahulu, dieksekusi. Nah, kegunaan ini adalah untuk membuat file namanya myplot. Sebagai contoh ya, kita hapus dulu aja gambar myplotnya. Ini saya hapus. Nah, ini sekarang sudah nggak ada ya myplotnya, gambarnya. Ketika kita run app, maka nanti akan muncul file namanya myplot. Oke ya, kita coba tes ya. Nanti akan muncul myplot di sini. Kita klik run app, akan muncul myplot di sini. Lagi proses. Nah, akan muncul kan myplot. Ini dilakukan oleh peran dari yang ini. Dari yang reaktif. Nah, dari ini. Jadi kegunaan ini adalah mencetak gambar namanya myplot, ekstensinya PNG. Nah, sesudah myplotnya jadi, kemudian akan dieksekusi di sini. Nah, ini dia. Akan ditampilkan ke,
Jadi pertama prosesnya dicetak dulu dalam PNG, kemudian akan dibaca di sini. Nah, akan dibaca di sini. Kemudian gambar myplot ini kemudian ditampilkan ke ke sini. Jadi alurnya itu cetak gambarnya dulu yakni myplot.png, kemudian setelah gambarnya ada myplot, kemudian gambar myplot.png dibaca dan ditampilkan ke dalam Shiny-nya. Nah, itu dia alurnya, ke dalam Shiny-nya seperti ini. Nah, ini dia. Mana dia? Nih, makanya saya menggunakan fungsi read.png untuk ngebaca myplot itu. Nah, seperti ini perintahnya. Jadi, kita sekarang sudah bisa mengatur ukurannya sesuai yang kita mau. Seperti ini. Ya, seperti ini. Titiknya juga bisa kita atur seperti ini. Oke. Cuman ya masih ada kelemahannya di sini. Kalau ukurannya kecil, ketika dicetak gambarnya, dia harus dalam browser ya. Nah, browser. Kalau ukurannya kecil, misalkan dalam ukuran 300, gambarnya itu bisa dicetak secara sempurna. Nah, ini dia. Tapi kalau lebarnya juga besar, juga bisa dicetak secara sempurna. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Cuman yang saya masih belum dapat, ketika gambarnya itu lebih dari 400-an, maka ini terpotong gambarnya ketinggiannya. Coba kita cetak ya. Ketinggiannya. Nah, akan terpotong dia. Nah, inilah yang sedang saya cari tahu. Barangkali teman-teman ada yang tahu, nanti boleh di-share. Ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.